Shalom Antiokers and welcome to X Antioquia Creative Talks, kisah para Antiokers. Ketemu lagi dengan saya Sakti Aku ini yang bakal temenin Anda selama beberapa menit ke depan. Suasana happy ya Antiokers, saya harapkan bagi Antiokers untuk hari ini dan seminggu ke depan. Kalau boleh info juga PSBB ini udah berakhir nih Antiokers dan berganti menjadi masa transisi. Nah, kita harapkan kita boleh pakai masa transisi ini. Tetap hati-hati ya Antiokers, stay safe and keep using masker. Dan hari ini masih bertemakan COVID-19. Beberapa hari yang lalu di grup WhatsApp setiap komisi pelayanan Antiokers mendapatkan chat nih. Kalau Antiokers boleh nanya apa aja, apapun terkait COVID-19. Untuk episode kali ini kita akan membuat Q&A ya Antiokers bagi Antiokers dengan pertanyaan-pertanyaan yang udah kita dapatkan dan pastinya juga udah kita pilih. Dan mohon maaf banget mungkin kalau ada yang belum bisa kita bacain karena pertanyaannya sangat ramai sekali ya. Ada yang private chat, ada yang langsung tanya juga di grupnya. Pokoknya atensi dari Antiokers sungguh luar biasa. Terima kasih banyak. Tentu saja bukan saya yang menjawab pertanyaan itu Antiokers karena siapalah saya. Tapi kali ini kita sudah terhubung dengan salah seorang Antiokers, dokter yang juga berjemaat di GPD Antioquia. Dia adalah Dr. Hetty Haryati atau biasa saya panggil atau mungkin pemuda QQ juga biasa panggil dengan sebutan Tante Hetty. Saya sapa dulu ya. Halo Tante Hetty, selamat pagi. Selamat pagi Sakti. Selamat pagi Tante, apa kabar? Puji Tuhan. Luar biasa. Saya sudah tidak pernah jumpa Tante semenjak kejadian itu ya. Kejadian PSBB ini ya. Aduh. Biasanya saya suka main gitar buat Tante Hetty, sekarang saya main gitarnya buat Tante Hetty di rumah sendiri. Oke, tapi Tante Hetty karena hari ini temanya adalah Q&A, mungkin dari detik ini saya akan berganti panggilan kali ya. Saya tidak akan panggil Tante Hetty, saya akan panggil dengan Dokter Hetty supaya ini dokter nih narasumbernya nih, gitu ya Tante Hetty ya. Iya. Oke, boleh. Kita akan mulai dari 1, 2, dan 3. Oke, Dokter Hetty, boleh mungkin ada Antiokers yang belum kenal, walaupun mungkin sebagian besar sudah kenal. Boleh kenalan dulu dokter sama Antiokers, boleh kasih tahu nama, panggilannya siapa, pelayanan di GPD Antioquia apa saja, dan bekerja di mana juga boleh disebutkan. Silakan Dokter Hetty. Ya, selamat pagi, shalom semuanya. Perkenalkan saya Dr. Hetty. Saya pelayanan di GPD Antioquia, yaitu saya melayani sebagai worship leader, kemudian saya juga melayani sebagai koordinator kaum wanita, dan saat ini saya bekerja di klinik Pratama Agape di Office Caraya, daerah Kampung Melayu. Daerah Kampung Melayu. Ya. Itu saja Tante. Dokter Hetty. Dokter Hetty. Ada yang bisa ditambahkan lagi? Ya, seperti itu aja. Seperti itu. Ya. Oke. For information Antiokers, Dokter Hetty sudah melayani sebagai koordinator kaum wanita ya semenjak tahun. Ya, betul. Sejak tahun, kalau komisi kaum wanita sudah tahun ke-7 sekarang. Tahun ke-7. Ya. Luar biasa, masih terus semangat ya Dokter Hetty ya. Ya. Dan harus semangat terus. Oke Dokter Hetty, saya rasa tidak perlu panjang lebar lagi karena sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kita dan mungkin akan kita bacain satu persatu. Kita langsung ke pertanyaan pertama saja ya Dok ya. Pertanyaan pertama Dokter Hetty, kenapa ada yang menanyakan seperti ini? Kenapa sampai ada atau bisa terjadi virus corona? Apakah dari gaya hidup seperti makan atau jajan sembarangan, atau dari lingkungan yang kurang bersih, atau bagaimana Dok? Ada pendapat? Ya. Kalau terjadinya virus corona itu, ya kan sampai sekarang bisa menular, itu banyak disebabkan oleh tingkat kebersihan, ya kebersihan dari kita. Karena pada saat ini kita semua sepertinya dituntut untuk hidup disiplin dan hidup bersih dengan menjaga kesehatan. Kalau kita tidak menjaga kesehatan kita, mudah sekali tertular oleh virus corona ini. Seperti itu. Jadi memang ini termasuk ini ya, merubah gaya kita ya dari yang sebelumnya mungkin tidak acuh, sekarang mungkin jadi lebih peduli lagi. Ke pertanyaan kedua, seperti ini Dokter Hetty, ada yang menanyakan
Lalu apakah virus corona ini sama dengan SARS? Karena beberapa Ya. tahun lalu pernah beredar mengenai virus SARS, tapi tidak separah coronavirus ini. Apakah corona ini mutasi gen dari SARS atau memang berbeda? Karena bisa dilihat nih ya, kalau kita lihat SARS tidak membahayakan seperti corona dan juga tidak terlalu berpengaruh di beberapa negara ataupun hanya negara-negara tertentu saja gitu. Gimana, Dok? Ya, betul. Kalau virus corona ini sebenarnya SARS dengan virus corona itu asalnya dari satu kelompok. Yaitu virus corona itu berupa berbentuk mahkota si virus itu. Ya. Nah, tapi dia yang dari virus SARS itu bermutasi menjadi SARS-CoV ya, yaitu pada tahun 2019. Karena sebelumnya memang virus COVID ini tidak pernah ada sebelum-sebelumnya. Ya. Nah, bedanya dengan SARS ya, kalau SARS itu kan singkatan dari Severe Acute Respiratory Syndrome ya. Kemudian kalau COVID juga sama itu. Dia juga menyerangnya pertama ke respiratory syndrome. Cuman bedanya di sini kalau misalnya SARS itu sebenarnya sama juga dia masuknya kuman itu ke dalam tubuh itu perlu waktu inkubasinya antara 1 sampai 14 hari, kurang lebih di 5 hari. Dan masa inkubasinya COVID juga sama antara 1 sampai 14 hari, kira-kira 5 harian. Nah, kalau bedanya kalau pengobatan SARS itu udah terbukti dengan antivirus, dia mati. Tapi kalau COVID itu dengan antivirus belum terbukti bisa mati virusnya itu. Ya, jadi memang jadi lebih berat daripada SARS yang zaman dulu, sehingga banyak pasien-pasien yang meninggal karena si COVID ini memang dia menyerangnya ke sistem pernapasan kita ya, sehingga timbul sesak dan sesak itu, dan dia jahatnya virus ini dia bisa menggumpalkan darah-darah yang ada di dalam saluran aliran darah kita itu yang berbahayanya. Makanya kelihatannya lebih ganas dibanding kita dulu. SARS kan pernah tahun berapa ya? Itu waktu itu SARS itu kan di tahun 2002 ya, pertama kali. Tahun 2002 sama juga dia pertama kali ditemukan adalah di Cina tahun 2002. SARS itu. Kalau COVID itu juga sama kan, dari Wuhan pertama itu tahun 2019. Seperti itu. Apakah berarti karena mungkin terlampau baru, jadi mungkin belum di-prepare banyak tentang COVID-19 ini, makanya itu tadi belum ada pengobatan-pengobatan yang mungkin terbukti cukup ampuh untuk mengobatinya. Apakah bisa dibilang seperti itu, Dok? Betul, karena gini, kita juga dokter ini kan sekarang sedang meneliti terus ya, karena gejalanya si COVID ini tidak ada yang khas, ya kan? Dia biasanya yang batuk, pilek, semua sama seperti itu. Bahkan teman saya melaporkan yang di Semarang, kebetulan teman saya ada yang spesialis gastro ya, dari saluran pencernaan. Ada pasien yang hanya dengan mual, muntah, ya kan? Ternyata setelah dites dia kena COVID-19. Jadi klinisnya itu tidak khas sama sekali. Ya, tapi si pasien itu bisa sembuh, ya. Itu tergantung dengan imunitas kita, kembali ke imunitas kita lagi. Seperti itu. Pertanyaan ketiga nih, Dok. Ada kalau sudah ada tanda-tanda terkena COVID-19, apa penanganan pertamanya atau obatnya? Langkah pertama yang harus dilakukan itu seperti apa? Nah, gini, kalau misalnya kan ini kita sebagai pasien mungkinnya nggak ngerti dia kena apa enggak sih ya COVID-19 ini. Karena keluhannya tuh sama, udah pasti kalau misalnya dia merasa batuk, pilek, tindakan pertama pasti pergi ke dokter, ya. Pergi ke dokter. Kalau misalnya biasanya sih yang saya bedakan selama saya praktek, kalau misalnya pasien itu sembuh ya dengan obat-obat yang biasa itu udah sembuh. Tapi kalau misalnya dia tambah berat, tambah sesak, ya kan, udah misalnya pusing, sakit kepala, panas, dia tidak turun-turun, dia otomatis dia harus rujuk ke rumah sakit. Seperti itu. Rumah sakitnya ada spesifik seperti apa? Jadi apakah? Ya, jadi kalau misalnya dia udah timbul berapa hari tidak sembuh, dia harus dilakukan tes.
apakah dia udah positif atau tidak. Nah, setelah dicari positif, baru kita rujuk ke rumah sakit khusus untuk rujuk untuk khusus COVID. Seperti itu. Berarti yang rumah sakit biasa dulu, baru dipindah ke rujukan. Kalau langsung ke rujukan, kira-kira misalnya kayak dia berpikir, oh kayaknya ini potensi COVID nih, karena gejala-gejala sudah seperti mirip. Terus dia langsung inisiatif langsung ke rumah sakit rujukan. Kira-kira itu boleh atau enggak sih sebenarnya? Nggak bisa, kita harus ada hasilnya dulu. Hasilnya dulu dari tes itu, ya dari rapid test, PCR, gitu. Nah kalau udah positif baru kita rujuk. Nah itu pun tidak semua yang dirujuk ke sana harus ke rumah sakit, ya kan ada isolasi mandiri. Yes, betul. Ya? Pertanyaan berikutnya nih dok, seperti yang kita tahu, salah satu tes untuk menentukan COVID adalah dengan cara rapid test. Nah, apakah dari hasil rapid test itu bisa dinyatakan nih si pasien ini 100% positif atau negatif? Atau hasil rapid test itu hanya lebih mengarah ke imun tubuh. Jadi mungkin aja saat imun lagi turun hasilnya bisa positif, dan sebaliknya kalau misalnya lagi naik ya hasilnya negatif. Kira-kira gimana dong? Nah ini kalau rapid test itu kan sebenarnya kita mengetes imunoglobulin di darah ya, ya kan? Imunoglobulin itu ada dua, ada imunoglobulin G, ada imunoglobulin N. Nah keduanya itu adalah merupakan antibodi. Nah biasanya imunoglobulin G itu paling banyak di darah dan cairan tubuh. Nah kalau imunoglobulin G positif itu berarti dia sudah pernah terpapar. Nah kalau imunoglobulin G itu berarti ada paparan di masa lampau. Nah kalau IgG-nya positif, IgM-nya positif berarti dia ada paparan baru. Nah kalau pasien itu misalnya begitu di rapid test, kan sekarang lebih banyak di rapid test ya, IgM-nya positif, misalnya IgG-nya positif, dia lanjut ke uji PCR. Nah PCR itu adalah pemeriksaan swab itu yang diambil dari mulut. Nah kalau misalnya itu positif, PCR positif, nah itu udah pasti kena COVID. Nah tapi kalau misalnya begitu di rapid test dia misalnya negatif hasilnya, nah itu belum tentu juga si pasien itu tidak terkena COVID. Jadi kita harus ulang lagi seminggu kemudian, gitu. Jadi tes 7 hari kemudian, karena dia pembentukannya si virus itu biasanya ada di atas seminggu, kira-kira 10 harian tuh dia udah terbentuk gitu. Seperti itu. Jadi belum gitu juga ya, berarti kalau negatif masih ada kecurigaan juga ya berarti. Betul. Betul, jadi harus dites lagi, harus tes 2 kali, nggak bisa sekali. Dan itu jangka waktunya adalah seminggu. Seminggu ya, 7 hari minimal, 7 sampai 10 hari. Oke Dokter Eti, pertanyaan berikutnya nih untuk nomor 5. Ada yang menanyakan bagaimana dengan hasil tes yang reaktif nih? Apakah hasil tersebut menunjukkan orang tersebut pernah jadi positif atau bagaimana nih dok? Yang reaktif, kalau dia reaktif itu ya, misalnya dia reaktif tuh harus diulang lagi tesnya tuh hari ke 10, ya kan? Karena imunoglobulin itu antibodi itu terbentuk setelah 7 hari. Setelah 7 hari. Nah kalau positif dia terus dites lagi 2 kali tes. Nah 2 kali tes tuh, kalau 2 kali tes positif berarti dia corona. Tapi kalau negatif, misalnya dites lagi dia setelah hari ke-10 itu dites lagi. Misalnya dia positif, kita harus tes lagi ke mengarah naik lagi ke PCR dengan hasil swab test. Berarti tadi hari ke-10 setelah tes pertama ya Dokter Eti ya? Artinya dokter di tes pertama misalkan ternyata dia negatif, itu tetap harus di hari ke-10 setelah itu dites lagi. Kalau misalnya ternyata negatif berarti sudah lulus. Kalau misalnya belum, ternyata itu benar-benar harus di PCR dan lanjutkan ke tahap berikutnya ya Dokter Eti ya? Iya betul. Tes PCR. Betul. Nah Dokter Eti, pertanyaan berikutnya nih, ada yang menanyakan juga seperti ini. Bagaimana dengan orang sekitar yang bersosialisasi dengan orang yang hasilnya reaktif tersebut dok?
Apakah orang atau lingkungan sekitar bisa menjadi reaktif juga kah hasilnya? Kalau orang sekitar tersebut sudah melakukan tes dan hasil negatif, apakah setelah sosialisasi dengan si reaktif ini menjadi positif atau menjadi reaktif juga? Ini gimana dok? Nah, ini. Jadi kalau orang yang ada di lingkungan bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Ya kan? Kalau misalnya ada orang yang di sekitar lingkungan dia ada penyakit COVID di situ kan. Nah, tapi kalau misalnya dia imunitasnya bagus, terus dia menjaga kebersihan, ya kan, dengan menjaga makanan, imunitasnya bagus, dia tidak akan tertular. Seperti itu, ya. Karena virus kan masuknya tuh lewat hidung, mata, dan mulut. Nah, kalau pada saat ada yang tertular misalnya di dalam satu rumah, misalnya ada orang yang kena COVID, dia kan bisa batuk, bisa bersin, ya kan? Nah, kita nggak tahu nih dropletnya nempel kemana. Nah, makanya yang satu rumah tuh harus rajin cuci tangan. Jaga kesehatan, jaga imunitasnya. Kalau itu aman, pasti tidak akan tertular. Dari jawaban itu saya bisa nangkap 2 poin nih dok. Yang pertama adalah berarti kalau misalnya mau nggak mau harus bersosialisasi, berarti kita harus benar-benar kayak kalau habis ketemu gitu cuci tangan dan membersihkan diri. Dan yang kedua adalah kalau memang ternyata tidak terlalu penting untuk bersosialisasi, kalau bisa jangan dulu bersosialisasi. Kira-kira seperti dok ya? Ya betul. Pertanyaan berikutnya nih. Ada yang menanyakan seperti ini, bagaimana sih kita bisa mengetahui kalau seseorang itu ternyata positif COVID-19 sedangkan orang tersebut sepertinya tidak menunjukkan gejala-gejala apapun sama sekali, kayak tadi kan sempat disebutkan oleh dokter tadi terkait batuk, terus juga sesak nafas dan sebagainya, atau istilahnya pasien tanpa gejala. Ini bagaimana ya dok ya? Jadi gini, kalau pasien OTG, namanya kan OTG ya, orang tanpa gejala. Jadi kalau kita ingin mengetahui si orang itu kena COVID atau enggak, ya kita harus lakukan rapid test. Gitu. Ya kan banyak orang yang ketemu tiba-tiba orang tuh kayaknya saya nggak apa-apa kok, tiba-tiba tuh saya positif. Nah itu kita ketahuannya dari rapid test itu dari sampel darahnya dengan 2 kali. Dilakukan 2 kali, ya kan? Biasanya pertama negatif, nah ada pasien yang kedua jadi positif. Setelah kedua positif kita lakukan PCR seperti itu. Masih sama jawabannya seperti yang tadi ya berarti ya? Ya tetap betul. Cuman orang-orang yang tanpa gejala itu parameternya seperti apa ya dok ya? Maksudnya ya kan memang dia merasa masih baik-baik saja gitu, tapi ada nggak sih poin di mana bahwa Anda itu walaupun tanpa gejala, Anda harus tetap tes loh, karena ini sekarang ini ada juga yang tanpa gejala, tapi sebenarnya dia positif gitu. Ya, itu karena kadang-kadang orang tuh sebenarnya ya banyak orang yang, ada sebagian orang yang takut kalau begitu dites, wah nanti gue diisolasi nih kan, harus dikarantina gitu loh. Ada orang yang berinisiatif, mendingan saya rapid test deh, biar bayar mahal nggak apa-apa. Nah kita ketahuannya harus dengan tes itu. Memang kalau memang OTG itu memang nggak ada gejala, kayaknya biasa aja, sehat-sehat aja gitu. Berarti memang harus dari inisiatif si orangnya juga ya. Dengan keadaan-keadaan seperti ini, dengan wabah yang ada saat ini, orang harus lebih lebih wanti-wanti gitu ya. Kalau memang harus dicek ya harus dicek gitu berarti ya dokter Niti ya. Masuk ke pertanyaan berikutnya nih dok. Ada pertanyaan seperti ini. Apakah benar dok COVID ini sebenarnya tidak mematikan? Yang mematikan adalah bila terjadi komplikasi dengan penyakit lain. Dan pada pasien COVID sendiri ada masa kritisnya nggak sih dok? Kalau misalnya demam berdarah kan katanya biasanya hari ke-5 sampai ke-7. Nah ini kayak gimana dok? Benar, penyakit COVID ini sebenarnya kalau misalnya pasien itu ada ada komplikasi ya, namanya dibilangnya komorbid. Nah orang dengan komorbid itu biasanya lebih parah, kalau kena tuh jadi fatal akibatnya. Sebenarnya kalau misalnya penyakit COVID ini bisa termasuk self-limiting disease, jadi bisa penyakit jangan sembuh sendiri, tergantung balik lagi ke imunitas kita.
kalau imunitas kita baik, ya itu penyakit COVID itu bisa sembuh sendiri. Nah, tapi kalau ada beberapa orang yang dibilangnya dengan komorbid itu ya ada penyakit bawaan. Ya, misalnya ada asma, ada penyakit kencing manis, ada jantung. Nah itu paru-paru, hipertensi. Nah itu lebih mudah, lebih beresiko bisa berakibat pada kematian seperti itu. Dan untuk menjawab yang masa kritis tadi berarti berapa lama tuh dok? Biasanya dia masa kritisnya kalau misalnya COVID itu di hari ke-14. Hari ke-14? 14, ya. Semenjak dari hari ke-14? Semenjak dari pertama dia kena, kan biasa kalau misalnya seminggu dites misalnya imunnya bagus, naik, nah dia akan sembuh. Tapi kalau imunnya turun, ya udah tambah parah deh kesananya. Saya mau tahu dok, itu sembuh, apakah dia sambil menjalani pengobatan sendiri atau ya udah dibiarin aja dengan isolasi saja itu bisa sembuh? Gimana dok? Jadi kalau misalnya itu ya tentu diobatin, kita minum vitamin, misalnya kan, olahraga, ya kan, pokoknya menjaga kebersihan seperti itu. Jadi bisa sembuh. Tetap begitu. Jadi imun kita dinaikkan, ya kan, karena kan itu virus itu sebenarnya namanya self-limiting disease, virus itu kan bisa sembuh. Daya imun kita bagus, si virus itu akan mati sendiri. Gitu. Tapi kalau pada penyakit orang-orang komorbid, asma, ya kan, itu kan dia punya paru-parunya udah lemah ya. Iya. Nah, si COVID ini biasa menyerang ke paru-paru. Nah, itu akan memperburuk keadaannya. Artinya dia sebenarnya sebelumnya udah ada penyakit, jadi dengan COVID ini jadi semakin parah. Namun kalau misalnya imunitasnya lebih bagus, nah itu bisa sembuh dengan sendirinya berarti ya dok ya? Bisa ya, kalau imunnya nggak bagus, pada lansia pun ada beberapa lansia kan udah 74 tahun kena COVID. Nah dia bisa sembuh total, bisa sembuh seperti semula lagi gitu. Oke, paham. Oke, pertanyaan berikutnya nih dok. Ada pertanyaan lagi seperti ini. Lalu untuk pasien yang sudah sembuh nih dok, apakah orang yang sembuh ini jadi kebal terhadap COVID kah? Soalnya dari yang menanyakan nih, ada teman yang kerja di rumah sakit menyaksikan sendiri temannya sudah dinyatakan negatif, tapi kemudian positif lagi nih, jadi harus diisolasi lagi untuk kedua kalinya. Waduh, ini gimana dok? Ya, jadi kalau COVID itu memang tidak ada menyebabkan orang kekebalan terbentuknya antibodi, tapi kalau misalnya kayak cacar kan itu virus kan, kayak campak ya kan, jadi begitu orang tertular virus itu dia akan menimbulkan antibodi sehingga dia tidak akan tertular lagi kan, karena sudah ada daya imunitas antibodi virus tersebut. Tapi kalau COVID ini tidak ada orang menjadi kebal, jadi bisa berulang lagi gitu. Makanya kan di Cina ada beberapa kali kasusnya timbul lagi kan gitu. Iya. Itu karena bahayanya. Berarti nggak ada yang berarti nggak kayak cacar yang seperti disebutkan. Kalau setahu saya juga cacar itu kan bisa sampai 2 kali juga ya dok ya? Bisa. Ya kalau misalnya ini antibodinya nggak sempurna, nah dia bisa tertular lagi. Tapi kalau tubuh kita memiliki antibodi yang bagus, terus selamanya udah nggak kena lagi gitu. Tapi kalau si COVID ini bisa berulang lagi. Iya, nggak sekali, 2 kali, 3 kali, selama imun kita tetap lemah itu akan. Karena ini kan penyakitnya baru nih, kita para dokter pun lagi meneliti, lagi menganalisa, ya kan, kita juga nggak tahu nih orang COVID atau enggak sih. Betul. Jadi kita sebenarnya benar-benar belum apa. Misal klinisnya kalau tikus kan ketahuan nih, panas malam ya kan, DBD juga misalnya panasnya ada fluktuatifnya panasnya, terus ketahuan kan sampai gini, udah tahu oh ini pasti ini. Tapi kalau COVID ini sulit dideteksinya, sulit sekali gitu. Ya, karena juga keterbatasan ini ya kali ya, ilmu pengetahuan yang ini belum ready sepenuhnya gitu ya. Baru banget dah. Ya ini juga mungkin bisa jadi pembelajaran juga buat Antiochus ya dimanapun berada. Maksudnya artinya ya kita itu selagi tenaga kesehatan ataupun peneliti untuk meneliti tentang virus ini, kita juga dari diri sendiri juga harus bisa menjaga ya, artinya kesehatan, menjaga kebersihan dan keperluan kita itu harus ditinggalkan juga. Jadi dari diri kita sendiri juga ya dok ya.
Betul, kita istilahnya kalau sekarang istilahnya nih kita menyelamatkan diri masing-masing kan. Betul. Ya kan, kalau nggak kita siapa lagi gitu. Betul. Ya. Sampai kondisinya benar-benar kayak peneliti itu semua udah berhasil lah menemukannya gitu. Walaupun berhasil juga tetap harus dari kita juga gitu. Artinya ini seakan-akan ini pahit-pahitnya sih, tapi ya wabah COVID-19 ini bisa menjadi pembelajaran buat kita juga dok ya, maksudnya untuk lebih bersih lagi, lebih disiplin lagi. Ya. Betul juga, betul. Jadi pada belajar sekarang kan kalau dilihat kan orang yang tidak asalnya nggak suka cuci tangan lagi kan. Ya kan, jadi memang ada positifnya juga sebenarnya di orang yang jadi pada disiplin kan gitu. Iya. Misalkan kan selebor-selebor boro-boro mikirin cuci tangan kan, sekarang masih pegang pintu cuci tangan ya kan. Betul. Karena untuk kebaikan diri kita sendiri juga ya, maksudnya bukannya merugikan kita juga. Ini pertanyaan berikutnya dok, mungkin masih berkaitan nih. Untuk tingkat penyembuhan dari COVID sendiri, kira-kira bisa berapa persen dok? Apakah total bisa 100% sembuh atau tidak? Kalau penyakit itu COVID ini bisa sembuh 100%. Jadi tergantung imunitas seseorang, kan? Tergantung penanganannya, apakah ada penyakit komorbid atau tidak, ya kan? Seperti itu. Kalau misalnya orangnya bagus imunnya, makanannya juga terjaga, nah itu virusnya pasti mati, seperti itu. Kalau tadi kita udah banyak banget nih dok menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai virus COVID-nya sendiri. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lebih mengarah ke kehidupan sehari-hari kita nih. Tapi masih terkait COVID-19 juga dok. Karena kan juga kita lagi masuk masa transisi juga nih. Siapa tahu ini bisa jadi pertanyaan apa ya, menjadi pertanyaan yang menemani kita untuk di masa transisi ini. Pertanyaannya seperti ini dok, langsung aja ya. Tentang protokol nih. Protokol untuk sesudah kita berpergian itu yang benar seperti apa dok? Ini ada 2 pilihan nih yang didapatkan oleh yang penanya nih. Jadi pilihan pertama seperti ini, langsung ke kamar mandi, taruh semua pakaian yang sudah dipakai di tempat baju kotor, atau langsung dicuci tanpa diangin-angin dulu, lalu mandi bersih serta wajib keramas. Atau pilihan kedua, langsung ke kamar mandi bersih boleh keramas, boleh tidak. Pakaian yang sudah dipakai diangin-angin dulu, sebentar lalu ditaruh di tempat baju kotor atau langsung dicuci. Nah itu di antara kedua pilihan tersebut, mending yang mana dok? Untuk mencegah tertularnya virus COVID. Jadi sebenarnya yang lebih bagus adalah yang nomor 1, kan? Jadi langsung ke kamar mandi, kan? Pakaian yang udah dipakai dari luar itu kan langsung, nggak usah dicuci, masukin ke dalam mesin cuci atau direndam juga boleh, kan? Terus kita setelah keluar cuci tangan, cuci kaki, ya kan? Tapi kalau misalnya kita habis pergi dari mana, dari pasar atau apa, ganti bajunya semua. Betul. Bajunya semua, misalnya maskernya kita ganti. Untuk meminimumkan kena COVID-nya kan kita tahu kalau dari luar kan kita duduk di mana, ya kan? Kita naik pegang apa, ya kan? Betul. Kita nggak tahu ya, maksudnya asalnya dari mana gitu. Gitu. Berarti nggak hanya pasar dong dok? Maksudnya dari manapun asal dari luar itu kita harus melakukan protokol-protokol seperti itu? Atau ada yang boleh nggak harus seperti itu? Sepertinya harus diganti. Nggak ada yang satupun misalnya yang kecuali ke sini nggak bisa. Jadi kita kalau misalnya mau benar-benar terhindar, itu harus benar-benar ganti semua. Ganti semua ya, karena karena siapa tahu orang yang ke pasar. Kalau perlu mandi. Ya harus mandi, harus mandi. Bisa 2 kali keluar ya 2 kali mandi, seperti itu. Betul. Karena misalnya yang terkena udara, cuci pakai sabun kalau kita mandi. Jadi benar-benar pokoknya dari luar masuk ke dalam kamar, bersihkan, buka semuanya, mandi, bersih, pokoknya nggak ada yang kita bawa dari luar. Kira-kira seperti itu ya. Nggak ada pakaian yang gantung-gantung lagi, nggak boleh. ya. Berarti jangan begitu dari luar kita masuk ke kamar tidur juga jangan. Pokoknya di luar dulu deh. Kalau perlu, kalau misalnya mau pergi nih, udah siapin lah pakaian tuh di kamar mandi, kita masuk kamar mandi. Pakaian taruh di dalam ember, ya kan? Seperti itu.
Kalau kayu putih itu bisa nggak sih dok jadi obat corona? Ada informasi nggak sih kalau kayu putih itu bisa jadi obat corona? Jadi memang gini,